Jadi karena kita akan selalu berharap kepadanya, maka kita akan berkata bahwa tahun 2022 akan lebih baik dibanding tahun 2021. Kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Bagaimanakah untuk kita harus menjadi lebih baik di tahun 2022? Jelas, yang penting kita harus andalkan Tuhan. Kalau orang yang sudah dewasa dalam Tuhan mengerti arti kasih dan pengorbanan, dia tidak akan berani untuk menyombongkan diri. Kan mungkin ada kesombongan, bahkan mungkin kata-kata hujat, kata-kata kotor itu ada dalam kehidupan kita. Mulai hari ini kita buang. Amin. Mari kita selalu katakan bersyukur kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih sayang Tuhan ada datang kepada kita. Jadi waktu kita mendengar sesuatu, ya, firman yang dibacakan atau pujian yang dinaikkan atau perkataan daripada hamba Tuhan, tiba-tiba itu meneguhkan kita, jangan tahan-tahan, langsung kita katakan apa? Amin. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita hidup hanya bersandar kepada Tuhan. Godaan untuk mempunyai berhala lain sangat banyak. Semakin mudah untuk kita melupakan Tuhan. Tapi satu hal, kita harus bisa menjadi umat yang pemenang, yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara dan saya ini adalah anak didiknya Tuhan. Orang yang dikenal, terpelajar secara rohani, saudara. Apa yang dituliskan di dalam Alkitab, di dalam firman ini, bukan tidak mungkin kita raih, tetapi firman Allah yang menyatakan tentang Yerusalem yang baru tidak terlalu jauh. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, itu menjadi gaya kita yang penuh sukacita. Sehingga apa yang kita lakukan ke depan, itu Tuhan akan mengarahkan kita. Janji Tuhan indah pada waktunya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tetapi yang Tuhan mau adalah apa? Kita juga melakukan bagian kita. Amin. Dan saya mau kasih tahu, kalau kita masih hidup, tandanya masih ada tugas yang belum selesai. Masih ada hal yang harus kita bereskan lagi untuk Tuhan. Yang terbaik buat Tuhan. Hidup yang diubahkan oleh Roh Kudus
oleh kuasa Roh Kudus, itu yang akan membawa satu dampak yang sangat-sangat signifikan yang akan terjadi dalam hidupmu. Kita tidak mungkin melakukan kebenaran firman Tuhan tanpa Roh Kudus. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan Yesus segera datang? Amin. Itu karena Roh Kudus. Makin hari hidup kita harus makin mengalami berkat Allah. Makin hari hidup kita harus menghidupi firman. Sebab untuk apa firman yang diberikan begitu luar biasa kalau kita tidak menghidupinya? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Asal kita percaya kepada Dia, maka engkau akan mengalami semua janji-janji Tuhan Yesus. Mulai hari ini jangan pernah mau menghakimi, karena penghakiman dari Tuhan. Dan Tuhan siap untuk menghakimi gerejanya. Saudara, kita terus memandang hanya kepada Tuhan dengan keteguhan hati, dengan percaya tidak bimbang, kita pasti meraih kemenangan. Kan Yesus sudah menang di atas kayu salib itu. Jadi hati dan pikiran kita itu menentukan masa depan kita. Kalau pikiran kita baik, pikiran kita itu kudus, hati kita kudus, maka yang akan kita lakukan adalah baik dan juga benar. Hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Mungkin hidup saudara dikomentari, mungkin diolok-olok, mungkin lain-lain sebagainya. Tapi fokus saja dengan firman Tuhan. Fokus saja apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Tuhan rindu kita mengutamakan Dia dulu. Kita minta perkenanan Dia, kita minta penyertaan Dia untuk hari itu. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah melakukannya, pasti ada bedanya ketika Bapak Ibu Saudara tidak melakukannya. Ingat, bagi orang yang bengkok, Tuhan akan berlaku belat-belit. Jangan sampai dibelat-beliti Tuhan. Selagi kita masih ada kesempatan, sewaktu kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita percaya, lakukanlah yang terbaik.